Hah? PHK? Duh, gimana bayar cicilan? Uang makan? Bisa dibayangkan ya kira-kira seperti apa kesulitan para karyawan yang menjadi korban dari PHK atau pemutusan hubungan kerja massal. Mari kita bahas salah satu kasus PHK massal yang baru-baru ini menjadi topik yang sangat hangat, yaitu PHK massal oleh PT Goto, Gojek Tokopedia pada November 2022. Emiten teknologi PT Goto, Gojek Tokopedia mengumumkan pemberhentian kerja sekitar 1.300 orang atau sekitar 12% dari total karyawan tetap. Jumlah yang sangat besar. Menurut CEO Grup Goto, Andre Sulistyo, keputusan berat tersebut terpaksa dilakukan karena tantangan makroekonomi global berdampak signifikan bagi pelaku usaha di seluruh dunia, sehingga perusahaan harus mengakselerasi upaya pertumbuhan yang sustainable dalam jangka panjang. Untuk mempercepat pemulihan, sejak awal tahun, PT Goto melakukan evaluasi optimalisasi beban biaya secara menyeluruh, termasuk penyelarasan kegiatan operasional, integrasi proses kerja, dan negosiasi ulang berbagai kontrak kerjasama. Hasilnya, pada akhir kuartal kedua 2022, perusahaan berhasil menghemat biaya struktural sebesar 800 miliar rupiah dari berbagai aspek, meliputi teknologi, pemasaran, outsourcing. Tim manajemen Goto telah sepakat mengembalikan sebagian gaji mereka untuk mendukung langkah penghematan tersebut. Keputusan sulit untuk memberhentikan 1.300 karyawan tetap terpaksa dilakukan dengan pertimbangan agar dapat terus memberikan dampak positif bagi jutaan konsumen, mitra pengemudi, dan juga pedagang. Jadi bisa dilihat bahwa mereka ini menggunakan manajemen resiko, dan mereka tidak ingin mengambil resiko untuk memberi dampak negatif kepada lebih banyak lagi pihak, meliputi mitra-mitra pengemudi dan juga pedagangnya. Nah, meskipun keputusan pihak Goto itu diambil dengan sejumlah pertimbangan, riset PT Macquarie Sekuritas Indonesia menilai Goto seharusnya mampu melakukan monetisasi dan efisiensi yang lebih baik, sehingga tidak perlu melakukan PHK massal. Karena di kuartal 2 2022, nilai transaksi bruto atau GTV Goto berjumlah 151 triliun rupiah, yang berarti sudah naik 39% year on year atau secara tahunan, dan sudah melampaui guidance manajemen. Selain itu, pendapatan Goto itu sebesar 5,5 triliun rupiah, artinya sudah naik 45% secara tahunan dan sudah tumbuh lebih tinggi dari GTV tadi. Nah, tapi tenang saja, pihak Goto ini sudah memberikan kompensasi kepada pihak-pihak yang menjadi korban PHK massal dari perusahaan mereka, antara lain memberikan dukungan finansial berupa tambahan 1 bulan gaji, kemudian memberikan hak kepemilikan atas laptop yang mereka gunakan selama bekerja, dan kompensasi pengganti periode pemberitahuan. Selain itu, secara moral, karyawan yang terdampak juga difasilitasi dukungan-dukungan berupa pencarian kerja, layanan konseling psikologi, hingga akhir Mei 2023. Dan ada juga akses ke berbagai program pelatihan kerja, serta akses langsung ke direktori alumni Goto, di mana perusahaan bersedia memberi rekomendasi kepada berbagai perusahaan rekanan bisnis grup Goto. Nah, jika dianalisis secara moral, sebenarnya dilakukan oleh pihak Goto itu sudah memenuhi hukum-hukum kemanusiaan dan juga dasar-dasar kemanusiaan, yaitu memenuhi hak setiap orang untuk bekerja dan mendapat penghidupan yang layak. Karena mereka juga tidak langsung lepas tangan, mereka juga memberikan bantuan yang sangat berguna untuk karir para korban terdampak, yaitu ada layanan konseling karir, pencarian kerja, kemudian juga pemberian surat rekomendasi ke perusahaan-perusahaan rekanan tadi yang pastinya sangat bermanfaat dan bisa justru menunjang karir para korban terdampak ini. Memang dari segi korban pasti memiliki banyak kerugian, dan ada riset yang membuktikan bahwa seharusnya pihak Goto bisa tidak melakukan PHK karena buktinya data menunjukkan bahwa perekonomian mereka sebenarnya sudah meningkat secara tahunan.
Namun berbagai pertimbangan berupa inflasi dan makroekonomi global juga menjadi hal yang akan sangat berdampak pada perusahaan. Nah, jika kita lihat lagi, menurut Alkitab, Yesus itu menganggap bahwa pekerjaan adalah sesuatu yang baik dilakukan oleh manusia untuk mengangkat harkat martabat, untuk memenuhi kebutuhan. Namun ada baiknya seseorang itu bukan hidup untuk bekerja, tetapi bekerja untuk hidup. Adapun yang dilakukan oleh pihak Gotoh itu juga tidak semena-mena, melainkan sudah sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, yaitu dengan memberikan kompensasi finansial 1 bulan gaji, kemudian laptop yang pastinya berguna. Jadi kalau dari sisi moral, sebenarnya pihak Gotoh sudah memenuhi tuntutan moral ketika melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.300 orang karyawan. Tanggung jawab dan kompensasi yang diberikan PT Gotoh Gojek Tokopedia saat melakukan PHK massal jauh berbeda jika dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang melakukan PHK sepihak di era pandemi. Kebanyakan dari mereka berlindung di balik pasal 151 ayat 2 Undang-Undang Cipta Kerja yang berisi bahwa apabila PHK tidak dapat dihindari, alasan PHK diberitahukan oleh pengusaha kepada pekerja. Diketahui sebelumnya, pasal 151 ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa apabila PHK tidak dapat dihindari, maka pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan pekerja. Namun kini berubah menjadi sekedar diberitahukan, yang memberi kesan seolah para karyawan tidak berhak menjawab atau menuntut apapun. Beberapa kasus pengaduan menyebut bahwa perusahaan bersikeras mereka terpaksa melakukan PHK karena merugi, namun tidak mau menjelaskan data-data terkait hal tersebut pada karyawannya. Ini menempatkan pekerja pada hubungan kerja yang tidak layak. Staf khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indasari membantah tudingan bahwa UU Cipta Kerja mempermudah PHK dengan menerangkan bahwa seharusnya PHK wajib diberitahu secara tertulis oleh perusahaan 14 hari sebelum dilaksanakan, dan pekerja berhak menjawab serta merundingkannya apabila tidak setuju. Namun realitanya, banyak oknum di perusahaan yang justru mengambil pendekatan intimidasi semena-mena dan melanggar ketentuan pemberitahuan H-14 sebelum pelaksanaan, sehingga menyudutkan pekerja untuk menelan keputusan perusahaan itu mentah-mentah. Tindakan amoral lain yang kerap terjadi pada kasus tersebut ialah pemberian pesangon yang tidak sesuai peraturan, yakni dengan jumlah lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Meskipun setiap perusahaan pasti memiliki pertimbangan tersendiri saat melakukan pemutusan hubungan kerja, namun PHK tetap harus mempertimbangkan moral sosial, ekonomi, dan politik, serta menghargai dan menghormati hak para pekerja untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hubungan kerja. Pemberian pesangon juga harus diberikan sesuai peraturan. Sekian dan terima kasih.